Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik, nafas yang baru, kesehatan serta kekuatan yang boleh kita rasakan pada saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa itu semua adalah anugerah daripadanya. Dan pada saat ini kita bersyukur kembali diperjumpakan di dalam renungan harian pada Jumat 3 Juni 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap tuntunan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan nafas yang baru, kekuatan serta kesehatan. Dan bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini yang akan menuntun sepanjang kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman ini, sehingga firman ini tidak berlalu dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama-sama membuka Alkitab dari Kitab Galatia pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah memimpin ke jalan yang benar. Dalam setiap kegiatan acara, biasanya ada yang disebut kepanitiaan. Dalam sebuah kepanitiaan, kebanyakan itu menetapkan satu oknum atau satu bagian yang namanya itu penasihat. Penasihat itu memuat sejumlah lembaga dan sejumlah orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dan juga nasihat agar kegiatan panitia itu dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus menekankan bahwa jika ada anggota jemaat yang melakukan pelanggaran dalam suatu persekutuan, maka orang itu harus dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar, bukan malah dibiarkan begitu saja. Orang yang melakukan pelanggaran tidak boleh dibiarkan untuk terus-menerus berkanjang dalam dosanya. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Membimbing orang berdosa ke jalan yang benar merupakan keharusan, kewajiban bagi kita, orang percaya. Tidak boleh ada yang bermasa bodoh terhadap anggota persekutuan yang melanggar. Orang percaya hendaknya saling menasihati sebagai wujud panggilan sebagai anggota persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dalam melakukan semua itu, Paulus memberikan nasihat kepada kita agar jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Pencobaan di sini bisa berupa kecenderungan juga untuk melakukan dosa, dan juga dapat menggiring seseorang untuk merasa lebih rohani dan lebih saleh, sombong rohani. Kalau begitu, setiap nasihat mesti disampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati. Gunakanlah bahasa yang sopan, gunakanlah bahasa yang kedengarannya bagi orang tersebut lembut sehingga orang tersebut dapat menerimanya dengan baik. Jangan sampai orang itu tersinggung karena kata-kata kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita bertoleransi dengan sesama kita. Nasihatilah sesama kita dengan lemah lembut dan tetaplah rendah hati dalam menyampaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, lewat firman ini kami boleh semakin sadar untuk tetap senantiasa bersama-sama merangkul sesama kami. Sebagai orang percaya, kami tidak boleh egois. Sebagai sama orang percaya, kami harus menolong satu dengan yang lain. Kami harus saling menasehati satu dengan yang lain. Kami bersyukur firman-Mu senantiasa mengingatkan kami. Sekiranya kami pun boleh melakukan firman ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam kehidupan mereka yang sudah mengalami masa tua, di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong mereka. Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau yang memberikan kebijaksanaan dan hikmat bagi mereka, agar boleh menjalani kehidupan ini senantiasa percaya kepadamu, boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan senantiasa memuliakan akan nama-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan dan juga masa muda, Engkau senantiasa menuntun mereka agar bertumbuh semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau. Berikan ketekunan kepada mereka agar dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik dan boleh dapat menjalani masa muda mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, tolong mereka, hiburkan mereka, jemaat Tuhan yang mengalami duka cita kehilangan orang-orang yang terkasih. Engkau datang menguatkan mereka, memberikan kesabaran kepada mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kuatkan mereka agar dapat menghadapi dan melewati sakit penyakit ini. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka yang mengalami berkat-berkat Tuhan, pertambahan usia, dan juga berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur, dan biarlah kami senantiasa berhikmat dan bijaksana agar dapat mengelola setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh berbagi menjadi sumber berkat bagi sesama kami yang mengalami kekurangan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat kepada mereka agar dapat memimpin kami dengan baik, dan bangsa dan negara ini senantiasa berada dalam persatuan dan juga damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, dan dalam sepanjang kehidupan kami pada saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pergumulan kami Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, ikut campur tangan di dalamnya agar kami boleh menghadapi setiap pergumulan kami dan boleh merencanakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sekiranya firman ini boleh memberikan kekuatan, kesadaran bagi kita semua untuk dapat menjalani sepanjang kehidupan ini. Senantiasa kita mengandalkan Tuhan karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Salam sehat bagi kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.